Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi ini dengan hari dan sukacita yang baru. Sebelum kita membaca renungan harian di pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah salah satu perintahnya. Mengapa? Yang pertama, mezbah itu juga sebagai batu peringatan, pertanda berjumpa dengan Tuhan. Jadi di saat orang-orang tertentu di dalam perjanjian lama berjumpa dengan Tuhan, pastilah ia akan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, ada banyak tokoh di dalam perjanjian lama, di saat berjumpa dengan Tuhan, maka mereka akan mendirikan batu peringatan atau mezbah. Misalnya Abraham, Yakub, dan lain-lain. Itu sebabnya di renungan kita pagi ini, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Musa pun mendirikan mezbah dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel sebagai tanda peringatan perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi, kalau zaman sekarang kita tidak heran ketika melihat orang-orang atau kita pun yang ketika berjumpa dengan Tuhan di mezbahnya di zaman sekarang, yaitu di gereja Tuhan, maka tidak sedikit kita akan berfoto-foto lalu share di Facebook, di media sosial lainnya sebagai peringatan bahwa kita telah berjumpa dengan Tuhan di gerejanya. Lalu yang kedua, mezbah itu menunjukkan kehadiran Tuhan, tempat kehadiran Tuhan. Dan dari mezbah pula Tuhan akan memberkati umatnya. Yang ketiga, mezbah adalah tempat persembahan korban. Jadi mezbah tempat membakar korban sebagai ungkapan syukur. Sehingga saudara, saat kita hadir di mezbahnya, mestinya juga harus dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Mezbah dan persembahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita memahami betapa pentingnya mezbah di dalam kehidupan kita. Mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Setiap hari kita mestinya membangun mezbah doa kepada Tuhan. Kita punya cukup waktu agar kita mempersembahkan pujian dan penyembahan kepadanya. Sebab melalui pujian, Tuhan datang memberkati. Memang di masa pandemi ini, kita tidak bisa leluasa lagi datang ke mezbahnya di gereja. Namun saudara, pandemi bukan melarang orang untuk beribadah. Pandemi melarang orang berkumpul-kumpul, melarang bersalam-salaman, tetapi sekali lagi bukan melarang orang untuk beribadah datang ke mezbah Tuhan. Jadi jangan jadikan alasan pandemi sehingga kita tidak membangun pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sebab di rumah kita masing-masing pun, itu pun adalah mezbah doa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Tuhan datang melalui firman-Nya. Namun itu semua tidak akan berguna bila pendengaran kita tidak ditajamkan setiap hari. Bila perlu, tulislah apa firman Tuhan bagi kita setiap hari. Seperti Musa juga menuliskan segala firman Tuhan.
Awalnya firman Tuhan hanya disampaikan Musa secara lisan. Namun kali ini Musa menuliskannya agar umat bisa membaca, mengingat kapanpun dan dimanapun. Dan itulah yang Musa wariskan kepada ke-12 suku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, entah itu kesibukan kerja, badan terlalu lelah, namun jangan lupa mewariskan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami dan memberikan hari dan pengharapan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu. Engkau ingatkan kami betapa pentingnya membangun mezbah doa bagi Tuhan. Tuhan yang maha baik, bila kami hanya memberikan waktu yang sedikit untuk berhubungan dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu tanpa firman Tuhan, jiwa kami akan kekeringan dan kehilangan pengharapan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk membangun mezbah doa di rumah tangga kami masing-masing. Sebab kami tahu bahwa di mezbah itulah Tuhan hadir untuk memberi berkat. Tuhan yang maha baik, pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan aktivitasnya, pekerjaannya masing-masing. Tuhan berkati setiap usaha tangan pikiran, secara khusus bagi orang tua yang mendampingi anak-anak di masa pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami sungguh mengharapkan Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat kepada setiap orang tua. Bapa, bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan, kami memohon Tuhan berikan iman yang kuat, pengharapan yang menyala-nyala, agar mereka memenangkan setiap pergumulan hidupnya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati segala nasihat dan doa setiap orang tua untuk masa depan keluarga dan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.